Oke, gimana teman-teman udah kelihatan belum nih PT-nya? Sudah Kak, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, yang pertama aku bakal ngasih tahu tentang digital marketing di sini. Sebab digital marketing, teman-teman udah pernah dengar belum sih? Kira-kira boleh jawab di kolom chat ya, teman-teman. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata kayak digital marketing atau belum nih? Belum sama sekali. Sudah, oke. Nah, boleh next Kak Febri? Nah, jadi di sini digital marketing ini, kalau pengertiannya sih, strategi pemasaran yang menggunakan media digital ya, untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa, biar menjangkau customer atau konsumen atau yang bakal beli produk kita nih. Biar lebih banyak yang beli, biar lebih banyak yang laku, kayak gitu. Nah, apalagi sekarang kan udah banyak banget ya yang menggunakan sosmed, punya akun IG, punya akun TikTok, bahkan anak kecil aja, anak SD aja mungkin udah punya sosmed gitu, udah main sosmed. Nah, biasanya mungkin dulu nih iklan atau pemasaran itu cuma di TV aja atau mungkin banner, spanduk ya secara offline nih. Karena sekarang makin banyak penggunaan sosmed, maka pemasaran atau marketing ini meluas juga ke digital marketing untuk menjangkau lebih banyak customer atau menjangkau lebih banyak calon konsumen yang bakal beli produk kita. Boleh next Kak Febri? Nah, sebenarnya ruang lingkup digital marketing atau apa aja yang ada digital marketing itu cukup banyak ya. Salah satunya di sini ada branding. Nah, branding ini mungkin bisa dikategorikan atau bisa dibilang kayak merek ya. Mungkin teman-teman tahu di sini merek-merek kayak handphone ada iPhone atau Samsung. Terus contohnya mungkin merek sosis ada Kenzler ya. Atau merek nugget ada Nugget So Good. Apalagi nih teman-teman brand atau merek yang teman-teman tahu yang pernah atau sering deh bahkan teman pakai sehari-hari. Boleh sebutin apa aja? Oh, ada Cem, Nugget ya, Cem itu ya. Ada lagi yang lainnya, merek-merek atau produk yang sering dipakai sehari-hari nih. Mungkin yang cewek-cewek sering pakai skincare ataupun make up. Apple, Nestle, ya betul. Itu salah satu Honda Beat. Mereknya berarti Honda ya. Nah, itu adalah brand atau merek. Nah, kenapa mereka bisa kenal atau kenapa mereka bisa dikenal kayak Honda nih? Oh, kalau orang dengar Honda udah pasti tahu itu produknya motor biasanya, ya kan? Atau dengar Apple, oh udah tahu dia yang jualan handphone misalnya atau gadget kayak gitu, jam tangan digital. Nah, ini karena ada branding di sini. Branding ini adalah sebuah persepsi yang terbentuk atau nempel banget di pikiran konsumen. Jadi kita teringat-ingat kayak gitu. Tujuan dari branding ini tentu aja untuk bangun kepercayaan, ingatan, dan preferensi terhadap brand. Nah, kalau aku sebut mie instan, teman-teman ingetnya apa? Boleh coba ketik di kolom chat. Kalau mie instan ingetnya apa? Indomie, Indomie. Wah, udah ada dua nih yang nyebut Indomie. Kenapa nggak ada yang nyebut mie sedap atau mie gaga ya misalnya? Padahal merek mie instan banyak ya. Karena di sini brandingnya Indomie itu kuat banget. Dia udah bikin branding bahwa dia adalah mie instan. Mie instan yang terkenal dan paling enak di Indonesia. Kayak gitu. Nah, dia nggak begitu aja dikenal, nggak begitu aja langsung nempel di orang-orang yang makan atau bahkan mungkin nggak makan Indomie ya.
tapi dia bangun branding di sini. Nah, di branding ini ada brand identity atau identitas sebuah brand. Identitas sebuah brand contohnya tadi Indomie. Dia identitasnya adalah mie instan kayak gitu. Kemudian juga ada brand positioning. Brand positioning di sini biasanya kayak bisa dibentuk dari slogan atau bagaimana si merek atau brand ini memposisikan dirinya kayak gitu. Contohnya ada mie gacoan misalnya. Nah, mie gacoan memposisikan merek dia atau brand dia sebagai mie pedas nomor satu di Indonesia. Tujuannya biar kalau orang-orang, aduh, tiba-tiba pengen makan mie pedas nih. Nah, biar ingetnya itu mie gacoan. Terus belinya mie gacoan kayak gitu. Terus ada juga di sini brand voice. Brand voice itu adalah gaya penulisan atau penyampaian pesan. Biasanya nih kadang mereka nyebut customernya dengan apa. Kalau dulu mungkin ada yang berbeda. Dulu tuh ada kartu provider ya. Kartu provider kan sekarang adanya kayak Telkomsel ya. Telkomsel, XL, terus Indosat. Nah, dulu tuh ada Axis. Nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak ya. Nah, Axis itu brand voice-nya dia pakai lu gue. Jadi dia pakai bahasanya gaul dibanding kayak Telkomsel misalnya yang bahasanya lebih formal atau kayak lebih agak kaku ya bahasa Indonesia yang kaku atau bahasa Indonesia yang formal. Nah, kalau si Axis ini dia brand voice-nya pakai lu gue. Jadi nyebut customernya itu lu gue kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena dia mau menempelkan info bahwa branding dia nih buat anak muda yang nggak kaku gitu, bahasanya luwes. Terus di sini di branding ini kita juga harus menetapkan konsistensi visual dan pesan yang mau kita sampaikan. Nah, ini sebenarnya bisa kalau teman-teman mungkin punya produk atau mau jualan misalnya ya. Entah jualan kecil-kecilan, misalnya jualannya kayak pop es, terus ada cilok, terus ada atau bikin yang instan kayak misalkan cireng, cireng yang belum digoreng, kayak gitu kan kita suka bikin mereknya ya. Cireng pakai nama kita, misalkan nama kita Ica, cireng Ica kayak gitu misalnya. Nah, itu udah termasuk branding, teman-teman, kayak gitu. Di sini bisa diterapkan juga misalkan brand identity kita mau cireng yang paling pedas dan paling gurih. Nah, bisa aja gitu. Di bawah di bawah mereknya misalkan cireng Ica, cireng paling pedas se-Cirebon, misalkan kayak gitu. Bisa aja. Nah, itu teman-teman bisa terapkan. Gak harus ketika nanti nih udah kerja sebagai misalkan digital marketing atau harus nunggu punya produk yang dikenal dulu sama orang-orang. Enggak. Tapi kalau teman-teman jualan kecil-kecilan juga bisa menerapkan ini. Tujuannya ya tadi, biar produk teman-teman itu nempel di otak konsumen atau yang bakal beli produk teman-teman. Kayak gitu. Dan itu harus konsisten ya. Jadi nggak boleh ganti-ganti. Biar mereka selalu inget terus. Kayak gitu. Misalnya tadi cireng Ica. Biar mereka ketika pengen makan pedes, makan cireng pedes. Atau ketika ada yang nanya nih, cireng paling pedes di Cirebon di mana sih mau beli misalnya gitu. Nah, mereka ingetnya cireng Ica kayak gitu. Maka mereka akan beli ke cireng Ica. Itu tujuannya. Gitu. Boleh lanjut Kak Febri? Nah, selain branding, kita juga bisa menganalisis kompetitor ya. Kompetitor ini saingan kita. Nah, kita harus tahu nih siapa pesaing utama kita di ranah digital. Terus platform apa yang mereka pakai, terus jenis konten apa nih yang views-nya banyak, terus juga harga mereka, terus promo-promo dan value proposition apa yang ditawarkan. Nah, ini bisa contohnya, kita masih pakai Cireng Ica ya, misalnya. Cireng Ica misalnya saingannya adalah Cireng Abdur misalnya. Kalau Cireng Ica itu mengutamakan pedes,
Kalau cireng abdur misalnya mengutamakan banyak rasa dan unik. Misalnya ada cireng rasa maca, ada cireng isi abon, ada cireng isi daging kuda, ya kan? Nah, itu bisa kita analisis nih, siapa pesaing kita tadi. Pesaingnya cireng Ica itu cireng abdur misalnya. Nah, misalnya cireng abdur bikin konten mempromosiin dagangannya di semua platform, status WA, Instagram Story, di TikTok juga, kayak gitu. Terus jenis konten apa yang memiliki performa tinggi? Misalnya, si Cireng Abdur ternyata cuma bikin status setiap hari, ready cireng daging kuda hari ini cuma 10 packs, misalnya kayak gitu. Tanpa bikin konten yang lain. Cireng Ica, karena tahu kompetitor atau saingannya, oh cuma seperti ini, harus lebih level up atau harus lebih-lebih nih dari Cireng Abdur biar lebih dikenal atau lebih terkenal dari si Cireng Abdur kayak gitu. Bisa aja contohnya di platform ini karena si Cireng Abdur tadi pakai status WhatsApp ya, Instagram sama TikTok. Nah, untuk Cireng Ica bisa aja pakai Facebook juga. Jadi merambah ke sosmed-sosmed lain kayak gitu. Apalagi di Facebook kan sering ada forum jual beli ya. Misalkan kayak forum jual beli Cirebon. Nah, bisa aja kita promosi setiap hari di situ. Ayo hari ini ready cireng paling pedes se-Cirebon kayak gitu. Harganya berapa? Bisa COD misalnya untuk area tertentu. Terus foto cirengnya bisa dibuat lebih menarik, lebih menggugah selera biar orang-orang mau beli. Contohnya seperti itu. Dan kita juga harus tahu harga promo dan value ataupun value itu kayak apa ya Kak Febri? Nilai. Nah, nilai apa yang ditonjolkan sama si Cireng Abdur kayak gitu sebagai saingannya Cirengnya Ica. Misalkan Cireng Abdur memang unik-unik. Tadi kan ada cireng daging kuda, ada cireng rasa maca. Tapi dia harganya mahal kayak gitu karena bahan bakunya modalnya mahal kayak gitu. Jadi harganya mahal, jarang promo dan nilai dia adalah keunikan rasa si cireng tadi. Contohnya, cireng Ica bisa em, dari situ bisa melihat nih, oh dia harganya lebih mahal. Berarti kita bisa ngasih promo dengan harga yang lebih murah, biar lebih banyak nih yang beli di Cireng Ica. Contohnya seperti itu. Itu gunanya analisis kompetitor ya. Aku tadi ngasih contoh dari em, brand kecil yang mungkin bisa teman-teman terapkan, tapi mungkin teman-teman bisa ngeliat nih, kalau di brand-brand gede, contohnya kompetitor itu biasanya ada Apple sama Samsung ya, itu kan brand handphone terbesar nih di dunia. Mereka sangat saingan. Nah, mereka tentunya satu sama lain itu saling melakukan analisis. Tujuan analisis itu biar kita bisa meningkatkan produk kita agar produk kita itu yang semakin dicari masyarakat dan yang dibeli serta dipilih sama masyarakat. Jadi brand kita yang paling laku gitu. Kita analisis saingan kita tuh kekurangannya apa, terus kita jadikan kelebihan di produk yang mau kita jual. Seperti itu. Boleh next Kak Febri? Nah, kita juga harus tahu nih, customer kita atau target market kita itu siapa aja. Di sini kita harus tahu kayak masalah apa sih yang dihadapi audiens atau si customer konsumen kita, perilaku digital mereka, dan daya beli serta motivasi membeli. Contohnya nih, masalah yang dihadapi audiens. Contohnya, kita masih kasih contoh si Cireng Ica ya, cireng paling pedes se-Cirebon. Nah, mungkin masalah yang dihadapi audiens adalah ini lokasinya cuma di Cirebon aja. Orang-orang yang di Jakarta mau beli cireng Ica nggak bisa karena kejauhan atau ongkos kirimnya terlalu mahal. Misalnya, tes suaranya kedengeran kah? Oke, aku ulang ya.
Oke. Nah, jadi kita harus tahu nih target market atau target konsumen kita, target yang bakal beli produk kita itu siapa aja. Contohnya cireng ica ya. Cireng ica ini kan bisa dinikmati siapapun ya, mulai dari yang kecil atau sampai yang tua juga bisa asalkan kuat pedes karena dia cirengnya paling pedes se-Cirebon kayak gitu. Nah, kita harus tahu masalah yang dihadapi sama audiens, perilaku digital mereka, serta daya beli dan motivasi membeli target market kita kayak gitu. Contohnya, masalah yang dihadapi audiens. Ada nih yang mau beli cireng ica, tapi dia tinggalnya di Jakarta. Sedangkan cireng ica itu adanya di Cirebon kayak gitu. Jadi jauh banget nih kalau misalkan mau dikirim ongkirnya mahal kayak gitu. Gak mungkin kan dari Jakarta datang ke Cirebon beli cireng pulang lagi, ya kan? Menghabiskan waktu kayak gitu. Nah, mungkin ini masalahnya nanti bisa disolusikan sama cireng ica dengan membuat cireng yang mungkin yang lebih tahan lama dan bisa dijual di toko oren misalnya. Biasanya kan toko oren ongkirnya bisa lebih murah atau gratis ongkir. Jadi dia jual lewat e-commerce kayak gitu kayak toko ijo, Tokped atau toko oren ataupun platform lainnya gitu. Terus perilaku digitalnya. Kita harus tahu perilaku digital mereka untuk menentukan kita itu promosinya mau di mana. Misalnya, perilaku digital konsumen kita itu sering banget scrolling TikTok ataupun scrolling Reels Instagram. Nah, kalau Reels atau TikTok itu kan biasanya yang banyak FYP itu kayak video ya, video-video. Berarti di sini kita bisa bikin konten lebih banyak video biar video promosi Cireng Ica ini lebih tersebar ke orang-orang atau ke calon konsumen kayak gitu. Terus kita juga bisa kita juga harus tahu daya beli dan motivasi membeli. Misalnya, daya beli Cireng Ica itu karena mulai dari anak kecil, tentunya harganya harus murah. Karena daya beli mereka itu ditentukan sama uang jajan yang dikasih dikasih sama orang tua. Misalnya ya, misalkan anak SD ini uang jajannya 10.000 sehari misalnya. Nah, mereka bisa nih beli cireng ica karena cireng ica misalnya satu piecesnya cuma 2.000 kayak gitu. Terus motivasi membeli mereka apa? Misalnya kalau anak kecil mungkin motivasi belinya ya karena rasanya enak dan harganya murah kayak gitu. Terus mungkin kalau orang yang lebih dewasa, yang daya belinya itu lebih besar tentunya, apalagi yang udah punya penghasilan sendiri ya, misalnya udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, bisa beli sendiri kayak gitu, mungkin bisa daya belinya mereka lebih banyak. Nah, di sini mungkin solusinya bisa kita bikin cireng yang satu kotaknya misalnya isi 10 kayak gitu buat yang mau beli lebih banyak misalkan kayak gitu dengan harga yang berbeda kalau beli satuan misalkan kayak gitu dan kita juga harus tahu motivasi pembelian mereka apa misalnya kalau untuk orang dewasa mungkin motivasi membelinya ada yang buat acara kayak gitu terus ada juga mungkin pengen makan cireng pedes aja karena dia suka banget makan pedes, itu ada atau ada motivasi lainnya. Itu jadi kita bisa tahu nih target market kita atau konsumen kita yang beli kita itu apa aja sih masalahnya, perilaku digitalnya, daya beli dan motivasi untuk membeli produk kita itu apa aja. Selanjutnya, nah, uh, karena kita udah tahu tadi ya, kita udah menetapkan atau udah bikin branding produk kita, identitas brand kita seperti apa, udah tahu konsumen kita kayak gimana, target marketnya siapa aja. Nah, selanjutnya untuk memperluas atau lebih banyak mempromosikan produk kita, itu biasanya melalui ini, campaign, media planning, dan juga konten marketing. Nah, digital campaign ini adalah rangkaian aktivitas pemasaran yang terstruktur ya, dan juga dalam masa tertentu untuk mencapai tujuan spesifik kayak awareness, awareness gitu untuk orang-orang biar tahu nih atau aware, oh ada brand ini, ada produk ini kayak gitu. Lead atau penjualan, penjualan itu
contohnya bener-bener laku. Kalau awareness itu biar orang-orang tahu aja. Misalnya kayak Apple kayak gitu, iPhone. Tahu nih ada brand namanya Apple, produknya iPhone, logo mereka ya Apple kayak gitu. Nah, tapi kalau penjualan biar mereka benar-benar sampai beli si produk kita atau si iPhone ini, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kedua ini media planning. Media planning ini adalah proses kita memilih channel, format, dan waktu yang paling efektif untuk menjalankan campaign. Jadi kita pilih nih sosmed, misalnya sosmed mana aja yang lebih oke, apakah lebih bagus view-nya, lebih banyak view-nya di Instagram kah, atau di TikTok kah, atau mungkin di Facebook, atau di media lain, dan waktu yang paling efektif itu kapan? Misalnya kayak, oh paling efektif, misalnya malam hari nih jam 7, karena biasanya orang-orang udah pada pulang ya jam 7, atau ada yang lagi nongkrong, bosan scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram, kayak gitu. Terus juga selanjutnya ada konten marketing. Konten marketing ini adalah strategi kita membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens atau yang menonton konten kita. Nah, cara merangkai digital campaign ini sebenarnya bisa teman-teman terapkan juga kalau teman-teman tadi kayak punya produk ya atau jualan produk tertentu, terus bingung nih kan kata orang-orang bikin video aja di TikTok biar makin banyak yang tahu, biar makin banyak yang beli. Nah, tapi sebenarnya nggak langsung asal bikin video terus upload. Nah, tapi teman-teman bisa bikin seperti ini biar kontennya itu lebih banyak tersebar. Karena kalau kontennya menarik, pasti lebih banyak dong yang lihat videonya dan akan lebih banyak yang beli produk kita kayak gitu. Semakin banyak produk kita yang laku. Nah, biasanya kita menentukan tujuan nih dalam bikin digital campaign atau kita mau bikin video apa sih buat promosi produk kita. Kita misalnya menentukan tujuan. Tujuan kita misalnya cuma biar tahu, oh ada cireng ica misalnya. Cireng ica, cireng pedas di Cirebon. Misalnya seperti itu tujuannya. Atau tujuannya biar cireng ica makin banyak yang beli. Gitu. Karena beda nih. Kalau cuma biar orang-orang tahu, ya kita cuma kasih lihat aja misalnya produk-produk cireng ica kayak gitu. Tapi kalau biar ada yang beli, tentunya kita harus kasih di mana kita bisa belinya. Misalkan, yuk beli di WhatsApp nomor sekian sekian sekian, order ke WhatsApp nomor 08 sekian sekian kayak gitu. Terus kita juga tentukan target audiensnya, misalkan apakah mau anak kecil, ataupun orang dewasa, atau orang tua, dan kita juga tentukan pesan utama, kita pilih channelnya tadi mau di mana ya, ya misalnya mau di Facebook kah, atau di Instagram, TikTok, atau bahkan di semua sosmed yang ada, yaitu biar makin tersebar videonya. Terus kita juga tentukan format kontennya mau seperti apa, kita tentukan KPI dan durasi campaign. KPI di sini adalah Key Performance Indicator. Maksudnya tujuan konten tersebut itu tercapai atau tidak. Dan durasi campaign. Durasi campaign ini biasanya kayak mau berapa lama nih kita promosi pakai video ini. Apakah 1 minggu atau cuma 2 hari aja. Misalnya seperti itu. Boleh next? Lanjut. Nah, ini ada sosial media matrix ya. Biasanya sih ini dipakai di brand-brand besar. Tapi kalau misalkan mau dipakai di brand yang kita punya, yang masih kecil pun nggak masalah. Nah, sosial media matrix ini biasanya kalau kita pakai ads. Biasanya kan kadang suka ditawarin ya, kalau kita bikin konten, kita upload video, biasanya itu suka ditawarin, mau dipromosiin nggak nih videonya? Dan kalau kita klik, kita disuruh bayar. Nah, itu masuknya adalah ads atau iklan. Jadi semua sosmed ada iklan seperti ini. Nah, kalau ads itu tentunya berbayar. Nah, biasanya entah yang berbayar atau tidak, itu mereka akan ngasih
matriks atau hasil dari video ataupun foto yang kita upload. Biasanya hasilnya berupa kayak video ini views-nya berapa, ya kan? Likes-nya berapa, komennya berapa, terus akun yang dijangkau sama video atau carousel atau foto ini misalnya ada berapa akun. Biasanya seperti itu tuh kalau teman-teman lebih detail utak-atik video kita, biasanya di titik tiga terus ada penjelasannya lagi. Nah, di situ kita bisa tahu matriksnya atau hasil penilaian konten yang kita posting. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, kita tahu apakah konten yang kita upload tersebut efektif atau enggak. Terus kita bisa tahu kualitas audiens atau seperti apa. Kita juga udah tahu apakah video seperti ini, video promosi kayak gini itu tepat atau enggak sih gitu. Dan juga dari penilaian tersebut kita bisa tahu nih untuk selanjutnya untuk video promosi selanjutnya kita mau bikin konten seperti ini lagi atau mau bikin konten yang beda. Nah, contohnya gini. Misalnya teman-teman bikin videonya eh, ngasal aja misalnya. Contohnya si Cireng Ica. Misalnya Cireng Ica bikin video video lucu misalnya kayak ada adegan beli cireng kayak gitu. Tapi banyak request kayak gitu. Maunya cirengnya dipotong persegi 5 misalnya. Terus cirengnya mau dibungkus pakai daun pisang misalnya. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu nih apakah banyak yang lihat kayak gitu. Kalau banyak yang lihat tentunya berarti konten tersebut udah efektif nih menjangkau banyak orang. Dan kita bisa tahu kualitas audiennya seperti apa. Mungkin dari banyak yang komen kayak gitu, banyak yang komen tentang video tersebut. Dan kita bisa tahu nih, apakah bikin video seperti ini sudah tepat atau belum, kayak gitu. Dan ternyata kalau oh video kayak gini views-nya banyak. Nah, berarti teman-teman bisa untuk selanjutnya bikin video lucu kayak gini lagi. Nggak yang cuma video ready hari ini Cireng Ica kayak gitu. Seperti itu. Boleh next Kak Febri? Nah, ini ya contohnya biasanya kalau di Instagram atau di TikTok mungkin bahasanya bahasa Inggris, tapi kalau kita setting bahasa Indonesia biasanya akan dikasih tahu kayak reach dan impression itu kayak mereka menjangkau berapa akun. Engagement ini biasanya kayak yang mengengage atau komen di video kita dan nge-share video kita. Terus juga followers. Biasanya kan kalau ada video yang menarik ya, kalau kita sendiri misalnya scroll TikTok atau IG, terus ada video yang menarik nih. Kreator ini videonya lucu banget atau ilmunya daging banget yang dia bagiin di konten-konten dia. Biasanya kita bakal follow. Nah, di konten yang kita bikin juga bisa seperti itu. Biasanya dari konten A ada berapa sih yang nge-follow, dari konten B itu ada berapa yang nge-follow seperti itu. Kalau click and conversion ini biasanya kalau ada iklan atau biasanya kalau kita bikin sorry kalau kita pasang iklan atau ads biasanya nanti si Instagram atau si sosmed ini bakal ngebawa kita ke platform lain. Misalkan kita naruhnya di situ mau nomor WhatsApp kita, biar kalau ada yang mau, biar kalau ada yang lihat video kita nih, misalkan lihat video Cireng Ica, oh tertarik mau beli, tinggal klik aja WhatsApp di situ, terus dia bakal WhatsApp si Cireng Ica buat beli si Cireng Ica. Nah itu masuknya ke click and conversion kayak gitu. Berapa orang yang ngeklik untuk order ke WhatsApp lewat ads tersebut. Seperti itu. Nah, tadi kan mungkin penjualannya rata-rata masih manual ya, contohnya tadi. Tapi kalau brand-brand besar pun biasanya ada yang udah masuk e-commerce. E-commerce ini platform jual beli kayak Shopee, Tokopedia, ya, TikTok Shop juga ada. Nah, di sini e-commerce itu sebenarnya mungkin kalau sekarang kalau teman-teman ada yang jualan di Shopee atau Tokopedia mungkin eh, ada berat di persentase biasanya ya, persentase harga platform. Biasanya ada tuh misalnya 8% dari harga jual yang kita taruh kayak gitu. Nah, tapi teman-teman bisa menerapkan kalau misalnya tadi Cireng Ica nih, dia udah bisa lebih tahan lama, bisa aja dia buka di e-commerce, jual di Shopee atau jual di
TikTok Shop seperti itu. Kalau brand-brand besar tentunya kayak Wardah atau mungkin iPhone ya jualan iPhone mereka sudah menjual di e-commerce. Nah, e-commerce ini termasuk ke digital marketing juga. Di e-commerce juga kan sekarang udah ada video ya, kayak di Shopee ada video, terus juga ada live-nya, live Shopee, di mana biasanya kita dikasih banyak promo tuh kalau beli pas lagi nge-live. Nah, itu termasuk ke digital marketing via e-commerce. Seperti itu. Biasanya di e-commerce sendiri mungkin lebih terpercaya ya, karena kan dia paymentnya baru sampai ke pedagang kalau kita udah ngeklik pesanan diterima. Jadi kesempatan kesempatan. Jadi apa ya persentase untuk kita ditipu itu lebih kecil gitu. Nah, ini contohnya adalah sosial media ads dan digital ads, termasuk ke digital marketing juga, cuman ini berbayar kayak gitu, teman-teman. Jadi di di digital ads biasanya di tiap platform ini ada di Instagram, di TikTok, Facebook, dan Google. Nah, kalau kita beli ads di platform-platform ini, nanti kita bakal dikasih tadi yang matrix tadi atau penilaian tadi, dan juga dia bakal menyebarkan video kita ke lebih banyak orang atau ke lebih banyak akun. Nah, selain di sosmed juga ada SEO ya atau SEO, ini Search Engine Optimization. Ini fungsinya biar ketika orang nyari, misalkan di platform pencarian kayak Google, misalkan orang nyari cireng nih di Google, bakal muncul cireng Ica yang paling atas. Biasanya kan kita milih opsi yang paling atas ya, yang muncul kalau kita nyari di Google. Nah, itu pakai namanya CEO ini, SEO ini, kayak gitu. Kita ini berbayar ya untuk SEO ini biasanya berbayar. Ya tujuannya tadi biar ketika orang mencari dengan kata tertentu, misalnya tadi orang nyari cireng, biar cireng Ica itu muncul paling atas dan orang itu akan ngeklik dan beli si cireng Ica. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga community dan influencer marketing. Ini contohnya kayak pakai selebgram atau seleb TikTok ya. Mungkin teman-teman sering lihat nih atau nge-follow akun-akun artis. Kalau community marketing ini contohnya adalah mungkin kalau teman-teman pernah beli suatu barang, misalnya kayak di Miniso. Terus habis itu diminta nomor WhatsApp-nya untuk dimasukkan ke grup. Nah, biasanya di grup WhatsApp Miniso tersebut adminnya bakal nge-share promo-promo yang ada di Miniso. Nah, itu contoh community marketing. Kayak ada akun Instagram khusus member, terus juga tadi ya grup WhatsApp customer ataupun grup Telegram after sales gitu. Fungsinya biar orang-orang yang pernah beli setelah kita kasih promo lagi, kita kasih tahu, oh ada promo barang ini loh, promo barang lainnya dia bakal beli lagi. Kayak gitu. Dan selanjutnya ada influencer marketing. Biasanya disebut kayak KOL ya atau influencer. Tadi contohnya beberapa orang yang opininya dianggap valid kayak gitu teman-teman. Contohnya di sini teman-teman tahu nggak ini siapa? Foto-foto siapa? Boleh di komen ini foto siapa aja nih. David Gadgetin. David Gadgetin yang kiri apa yang kanan nih? Coba ya. Nah, yang David Gadgetin yang sebelah kanan betul. Kalau yang sebelah kiri, ada yang tahu nggak nih yang sebelah kiri siapa? Kurang tahu. Oke, yang sebelah kiri ini Tasya Farasya ya. Tasya Farasya itu dia biasanya influencer di bidang make up biasanya. Kalau David Gadgetin, karena ini udah pada tahu David Gadgetin siapa, pasti tahu dong mereka dia promosinya tentang apa ya? Tentang gadget, handphone, laptop. Nah, biasanya beberapa merek atau beberapa brand menggunakan KOL atau influencer untuk
strategi pemasaran kayak gitu. Karena dianggap mereka ini ahli dan informasi yang mereka sampaikan tuh valid. Jadi info atau promosi yang mereka sampaikan itu lebih kredibel. Jadi orang-orang mau beli karena David Gadgetin udah terkenal nih. Dia sering nge-review gadget ya, sering nge-review handphone. Jadi kalau kita promosi ke David Gadgetin, orang-orang tentu percaya dengan promosi dia seperti itu. Bisa juga kalau produk kita misalkan kita punya temen atau ada selebgram di kota kita misalnya, lalu kita paid promote biasanya ya ke selebgram ini untuk promosiin produk kita. Nah, tapi kalau influencer marketing ini tentu aja berbayar juga. Dan itu termasuk salah satu lingkup digital marketing juga. Nah, itu dia teman-teman untuk apa aja sih digital marketing dan apa yang dilakukan serta tujuannya. Di sini ada yang mau tanya-tanya dulu mungkin atau ada yang mau dijelaskan ulang atau kita mau langsung ke assessment aja nih. Lanjut aja. Oke, nggak kalau misal nanti ada yang mau ditanyain boleh ditaruh di kolom komentar aja ya di live chat. Nah, ini ada assessment di sini. Teman-teman bisa scan, mungkin bisa di screenshot dulu, terus bisa di scan pakai kamera handphonenya, atau mungkin boleh kasih linknya juga ke Febri di live chat ya, biar bisa langsung diklik. Nah, di assessment ini nanti di live stream juga ada assessmentnya ya Kak Febri ya? Iya. Ini assessment untuk digital marketing. Nah, teman-teman akan dapat sertifikat kalau mengerjakan kedua assessment ini ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan. Sini aku mau ngasih tahu dulu cara pengerjaannya. Boleh dari Kak Febri yang buka atau dari aku? Oke. Jadi asesmennya ini bentuknya adalah kita bikin skrip untuk pembuatan konten untuk promosi sebuah produk. Kira-kira udah kelihatan kah layarnya? Oke. Nah, di link yang aku share di live chat tadi, ini bentuknya seperti ini ya. Tapi ini contoh aja sebenarnya, ini contoh atau format pembuatan konten atau penulisan konten teman-teman. Tapi kalau teman-teman nulisnya misalnya di docs, di dokumen, atau mungkin nulis di notes aja juga nggak masalah. Nggak harus sesuai dengan format ini ya. Nanti pengumpulannya itu bisa menggunakan PDF mungkin atau format docs juga boleh. Tidak harus format Excel atau spreadsheet kayak gini. Nah, ini di sini contoh untuk eh, skrip pembuatan konten. Di sini ada judulnya nih, judul video konten yang mau kita bikin apa. Di sini judulnya contohnya dari UT Pusat ke Tangsel. Karena di sini produk yang dipromosikan adalah universitas terbuka atau kampus ya. Jadi tujuannya tentu aja biar orang-orang daftar di kampus universitas terbuka ini. Kayak gitu. Dan ini referensi ini artinya referensi. Mungkin teman-teman pernah lihat
konten di sosmed, terus pengen bikin kayak gini juga ah. Nah, itu adalah referensi namanya. Biasanya naruh referensi di sini biar kita tahu, oh nanti nge-shoot kontennya tuh harus seperti apa, gitu dari angle-nya kayak gimana. Dan talentnya itu adalah orang yang ada di video tersebut. Di sini contohnya si Ica, nama talentnya. Nah, di sini ada 3 kolom, ada durasi, visual. Visual itu biasanya yang bakal nanti tampil atau di shoot di video itu apa. Lalu ada script. Script ini biasanya yang diucapkan atau dialog si talent kayak gitu. Ini durasi ini 5 detik ya. Ini 5 detik. Jadi setiap adegan ini kalau bisa durasinya 5 detik. Karena nanti kan bakal diedit nih disatuin. Totalnya jadi di bawah 30 detik atau di bawah 1 menit. Karena biasanya konten itu jangan terlalu lama-lama. Karena bisa kalau orang nonton kalau videonya kelamaan durasinya kadang suka bosen ya. Nah, teman-teman bisa bikin seperti ini. Jadi tugas assessmentnya itu teman-teman bikin, tulis eh, konten, serah mau produknya apa. Mau misalkan produknya produk yang udah ada. Misalnya kalau make up mungkin mau face wash misalnya sabun cuci muka Emina atau sabun cuci muka Garnier Men misalnya atau mau iPhone, handphone iPhone boleh atau mau produk air mineral atau sosis Kenzler bebas. Produknya apa aja kalau punya produk sendiri juga boleh. Terus teman-teman bikin nih di video ini dari awal sampai akhir di video itu adegannya mau seperti apa. Contohnya ada di sini ya. Gitu. Kalau teman-teman mau pakai format yang sama kayak gini, boleh. Ini ada di tab sebelahnya, di link yang sama yang udah dikasih di live chat ya. Nanti kalau udah selesai, tapi teman-teman nggak harus ngikutin format seperti ini ya. Misalnya bisanya cuma ngetik lewat WhatsApp atau lewat notes, terus nanti dikumpulin versi PDF, versi Word ya, dokumen juga boleh-boleh aja, nggak harus seperti ini. Seperti itu. Durasinya berapa Kak Febri? Oke, kita kasih 10 menit ya teman-teman untuk mengerjakan assessment atau tugas ini biar nanti teman-teman dapat sertifikat. Link untuk ngumpulinnya di mana Kak Feb? Oke, nanti di akhir baru bakal di-share untuk link pengumpulannya. Jadi kalau udah selesai teman-teman bisa disimpan atau di-save dulu aja ya. 10 menit dari sekarang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tanyain di kolom live chat. Bikin di WhatsApp boleh, di notes handphone juga boleh ya. Tolong jelasin ulang Kak untuk asesmennya. Oke. Jadi asesmennya ini teman-teman aku minta untuk bikin skrip ya atau bikin narasi untuk bikin konten promosi sebuah produk kayak gitu. Nah, untuk video untuk bentuknya itu video.
Nah, untuk penulisannya sebenarnya bebas. Bisa aja. Misalnya produknya di sini mau iPhone misalnya. Nah, iPhone itu kan berarti handphone ya, misalkan. Handphone, teman-teman bisa nulis. em, ada seorang talent berjalan di pinggir jalan raya, kemudian handphone dia berdering, lalu dia mengambil handphonenya dari saku, terus handphonenya dia angkat, lalu kamera memperlihatkan handphone berlogo Apple atau si iPhone. Terus lalu ada narator, misalkan lalu ada suara yang ngomong, iPhone, handphone, biasanya Apple itu apa ya dia? Slogannya. Oh, misalkan iPhone terakhir tuh iPhone 17 ya. Misalkan iPhone 17 kayak gitu. Paling canggih di masanya, misalnya seperti itu. Bebas. Teman-teman kan sering lihat TikTok ya, video TikTok, video Instagram. Nah, teman-teman bisa ambil referensi dari situ. Jadi kayak bikin cerita sebenarnya, tapi di cerita ini kita menceritakan video tersebut dari awal sampai akhir, memperlihatkan apa aja. Nanti bikin dari WhatsApp, terus setelah jadi dijadiin PDF. Kak, betul. Bisa seperti itu, boleh. Di SS boleh, asal nanti hasil screenshotannya jelas ya. Boleh kok. Mau dijadiin PDF boleh, mau bentuknya nanti screenshot boleh. Misalkan di notes handphonenya, terus di screenshot, nanti hasil screenshotnya dikumpulin juga boleh ya. Formatnya bebas, nggak harus sama kayak gini.
1 menit lagi ya, teman-teman. Oke, karena masih ada materi selanjutnya, kalau belum selesai, nggak apa-apa di hold dulu, boleh ditahan dulu ya, boleh dengerin dulu materi selanjutnya. Nanti setelah penyampaian materi, boleh lanjut dikerjain lagi. Oke, selanjutnya boleh Kak Febri yang akan menyampaikan materi tentang live streaming. Oke teman-teman, gimana nih? Masih semangat nggak? Mana suaranya? Waduh, nggak kedengeran nih suaranya. Boleh nih, on mic dulu nih, on mic. Mana Masih, suaranya? masih, Waduh, masih, asik. masih. Semangat banget nih kayaknya nih. Abis sarapan kayaknya ya. Udah kelar sarapan nih. Mantep banget. Oke, nanti kita Masih. lanjut ke materi berikutnya. Masih seputar dengan digital marketing. Salah satunya yaitu, apa ya, tebak. Tadi udah dijelasin ya sama Kak Isti ya. Salah satunya adalah materi tentang live streaming, teman-teman. Di sini Oke. sebelumnya udah pernah ada yang live streaming sebelumnya? Udah pernah ada yang coba nge-live di sosmed kayak TikTok atau di Instagram, atau kalau teman-teman suka main game streaming di YouTube, pernah ada yang pernah? Mana nih suaranya nih? Udah, oke. Kamu di mana nih live-nya nih kalau boleh tahu nih? Di IG, waduh. Ini ya, berarti selebgram IG ini ya. Selebgram kabupaten, asik lah banget. Ya, teman-teman ya, Instagram juga punya fitur live streaming, pasti. Itu. Oke, tapi teman-teman kan udah pada kenal tuh ya tentang live streaming. Tapi teman-teman udah tahu belum sih definisi live streaming itu apa? Udah ada yang tahu definisi live streaming itu apa? Siaran langsung Kak. Iya, coba. Betul, siaran langsung. Oke, ada lagi yang mau jawab? Benar ya, tadi tuh untuk yang live streaming adalah sebuah siaran langsung, tapi untuk secara detailnya, video yang dilakukan secara real time melalui platform digital yang digunakan untuk interaksi dua arah antara host dengan para audiens. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau untuk live streaming ini kita gunakan untuk yang pertama ada penjualan produk atau bisa kita bilang sebagai live selling. Nah, live selling ini digunakan untuk menjual sebuah produk secara langsung melalui siaran live, entah itu dari platform TikTok, Instagram, atau e-commerce, dan yang lain sebagainya. Keunggulannya ini, produk bisa kita demonstrasikan secara langsung atau real time. Jadi penonton bisa nih langsung ngeliat kondisi fisik produk sebenarnya dari yang kita jual gitu. Nah, selain itu juga penonton atau audiens bisa nih langsung bisa langsung bertanya, dan biasanya kalau di live-live itu suka ada promo-promo khusus untuk live ya, kayak misalnya promo harga yang buat nonton live aja nih. Jadi buat teman-teman buruan langsung check out payment sekarang juga. Jadi
mendorong nih untuk audiens membeli barang itu pada saat itu juga. Terus kemudian ada edukasi dan tutorial. Nah, biasanya tuh isinya berbagi tips dan ilmu, terus tutorial menggunakan sebuah produk atau membangun kepercayaan audiens tentang sebuah informasi seperti itu. Nah, selain itu juga eh, live streaming ini sangat efektif ya untuk edukasi pastinya. Misalnya memberikan tutorial tadi menggunakan produk atau tadi berbagai tips seperti itu. Dan biasanya karena apa ya? Karena audiens itu udah mulai trust dengan konten-konten atau live streaming tentang edukasi. Nah, secara nggak langsung nanti audiens bakal punya atau menaruh kepercayaan gitu. Dan biasanya penjualan yang ada di sini mengikuti secara alami, maaf, secara alami teman-teman. Terus yang ketiga ada branding dan personal branding. Nah, di sini itu live streamingnya sangat kuat untuk membangun brand atau branding ya. Audiens ini bisa melihat langsung karakter hostnya, jadi dari cara bicara, terus kemudian dari nilai dari sebuah brand atau personal brandingnya. Jadi hal ini membuat brand terasa lebih manusiawi nih teman-teman, lebih dekat dan lebih mudah diingat. Nah, mungkin kalau teman-teman sering ngeliat TikTok nih, kayak akunnya Minbyte. Nah, teman-teman kenal Minbyte? Kenal, kenal? Wah, mana di suaranya nih? Oke, ya. Nah, Minbyte ini sebenarnya adalah salah satu apa ya? Dia tuh berjualan cookies. Nah, dia tuh jual cookies cuma melalui siaran live TikTok. Nah, untuk brandingnya dia sendiri, Minbyte itu tetap menjawab komentar-komentar para audiens, tapi jawabannya dengan apa ya? Agak nyeleneh-nyeleneh dan kadang suka kayak agak ngegas-ngegas dikit. Nah, itu yang membangun personal brandingnya si Minbyte sebagai kayak penjual cookies yang walaupun nggak ramah tapi tetap lucu dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang kemudian terakhir ada interaksi langsung dengan para audiens. Nah, yang bedain live streaming dengan konten-konten biasa pada umumnya adalah interaksi langsungnya teman-teman, interaksi secara langsung. Nah, penonton jadi bisa bertanya atau memberikan komentar, bahkan bisa ikut games atau giveaway. Kalau misalnya hostnya itu mengadakan kegiatan games atau giveaway. Nah, interaksi ini bisa membangun kedekatan antara para audiens dengan para host dan akhirnya meningkatkan loyalitas para audiens seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan dari live streaming nih teman-teman. Nah, di sini untuk tujuannya kita ada meningkatkan kepercayaan konsumen nih. Jadi karena produknya itu ditampilkan secara nyata gitu, jadi live streaming ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen karena tadi produknya ditampilkan benar-benar apa adanya, nggak ada tuh yang namanya edit-editan dan lain sebagainya. Terus penonton juga bisa melihat langsung tadi produknya, terus langsung juga tanya, Min, ini produk etalase nomor 3 tuh kayak gimana bentuknya gitu. Terus ternyata setelah ditampilin sama hostnya, ini Kak produk etalase nomor 3 biji eceng gondok terbaik gitu misalnya. Nah nanti oh ternyata kayak gini ya etalase nomor 3 ya udah deh aku langsung check out payment hari itu juga. Gitu. Jadi karena pada audiens mendapatkan jawaban pada saat itu juga sehingga rasa percaya tuh muncul jauh lebih cepat teman-teman. Terus yang kedua ada meningkatkan engagement. Engagement itu tadi ya ketertarikan atau interaksi nih. Itu melalui live streaming audiensnya bukan cuma menonton nih, tapi tetap bisa kayak tanya-tanya melalui kolom komen dan lain sebagainya. Mereka tadi bisa tanya-tanya di kolom komen, terus berinteraksi langsung sama hostnya. Jadi engagementnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konten biasa. Karena kan kalau konten biasa tuh eh, komentarnya itu ya nggak real time ya. Bisa jadi teman-teman postingnya hari ini, taunya besok baru ada yang ada yang komen, terus teman-teman balesnya itu beberapa jam setelahnya, kayak gitu. Jadi nggak real time atau nggak langsung cepat gitu. Terus yang ketiga ada mendorong pembelian langsung. Nah, pada live streaming ini sangat efektif untuk memberikan
mendorong pembelian langsung nih. Adanya promo khusus pada saat live dan keterbatasan waktu bisa membuat para audiens terdorong untuk segera mengambil keputusan. Kayak tadi nih teman-teman, ayo buat teman-teman nih yang belinya melalui live TikToknya aku kasih potongan harga 50%. Jadi promonya ini berlaku sampai live TikTok ini berakhir. Kalau live TikTok ini berakhir, berarti promonya udah nggak ada, harganya kembali lagi normal. Jadi buat teman-teman yang mau beli, buruan beli sekarang, mumpung masih ada promonya selama periode live ini berlangsung. Seperti itu. Jadi nanti audiensnya bisa cepet-cepet nih kayak buru-buru, buru-buru beli 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 gitu. Karena nanti waktu-waktu kan nanti karena setelah live TikTok berakhir apa harganya itu akan normal kembali. Dan yang terakhir adalah menjelaskan produk lebih detail dan transparan. Nah, tadi melalui live streaming ini kita bisa menjelaskan produk secara lebih detail dan lebih transparan, teman-teman. Apa ada yang tadi karena gambarnya itu sesuai, nggak ada yang diedit, dan teman-teman bisa menjelaskan tentang fitur atau cara penggunaan barang-barangnya sehingga kelebihan produknya bisa ditunjukkan secara langsung nih teman-teman. Kayak misalnya eh, tadi tuh apa namanya satu pack benih eceng gondok ini ada 5 benih nih. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman nanti bisa buka kantong benihnya nih. Ini ada segini ya ditunjukin benihnya. Ini ada segini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kayak gitu. Jadi biar apa ya sehingga kelebihan produk itu bisa kita tunjukkan pada saat di live tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan audiensnya juga nanti kita bisa langsung jawab secara langsung atau real time. Oke, next. Mengapa sih live streaming itu sangat efektif nih, teman-teman? Mungkin ada yang bisa jawab kira-kira kenapa sih kok live streaming itu sangat efektif ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gimana? Boleh tulis di kolom komentar atau boleh di unmute aja, teman-teman. Mana nih? Waduh, nggak ada suaranya nih. Oke, aku lanjut ya. Kenapa sih live streaming itu sangat efektif? Nah, karena tadi interaksinya secara langsung atau real time. Nah, jadi keunggulan dari live streaming ini adalah kita bisa berinteraksi secara langsung atau real time. Jadi audiens bisa langsung berkomentar dan bertanya dan juga host bisa merespon pada saat itu juga sehingga komunikasinya bisa jauh lebih hidup. Itu. Terus kemudian selanjutnya ada produk yang ditampilkan apa adanya. Nah, dalam live streaming ini tadi produk yang kita tampilkan itu benar-benar pure tanpa editan. Jadi eh, apa namanya audiens tuh lebih percaya ya itu dengan produk asli yang ditampilkan pada saat siaran langsung atau live streaming. Jadi hal ini membuat tadi audiensnya lebih yakin dan karena melihat kondisi produknya secara langsung dan pastinya lebih transparan. Terus kemudian poin yang ketiga, ini dia teman-teman. Kira-kira ada yang bisa jawab apa nih? Boleh di on mic aja nggak apa-apa. Kita santai aja kok. Nggak yang formal-formal banget. Jadi buat teman-teman yang mau sambil makan, boleh silahkan. Mau sambil ngemil, ngemil nasi Padang itu terserah teman-teman boleh ya. Jadi mau sambil ngeteh boleh silahkan. Gitu. Jadi kalau mau jawab boleh nih. Kak Mukti boleh nih. Mau jawab apa nih? Respon kak respon. Ah, betul ya. Betul ya. Poin ketiga adalah respon yang cepat terhadap pertanyaan. Nah, pertanyaan dari audiens ini kita bisa langsung jawab secara langsung nih pada saat live-nya masih berjalan. Misalnya kita bacain pertanyaan orang-orang di kolom komentar tadi. Itu respon ini bisa membantu untuk mengurangi keraguan nih dan mempercepat proses pengambilan keputusan untuk audiens membeli sebuah produk. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah membangun kedekatan dengan audiens. Nah, interaksi yang intens selama live kita bisa membuat hubungan
antara host dan audiens terasa lebih dekat. Ih, keren banget sih. Kedekatan ini penting nih karena membangun loyalitas dan kepercayaan jangka panjang. Dengan sering berinteraksi melalui kolom komentar, kayak misalnya manggil nama yang komennya, oh Kak ini lagi mau tanya-tanya seputar ini gitu, langsung dijawab. Gini Kak, pertanyaannya kayak gini, jawabannya ini gitu. Gitu. Jadi merasa lebih dekat. Oke, teman-teman, kita ini dulu ya, sebentar ya, biar nggak mumet-mumet banget. Kita main tebak-tebakan dulu nih. Kita main tebak-tebakan dulu biar nggak terlalu mumet-mumet banget lah ya, biar nggak pusing-pusing banget gitu. Jadi teman-teman kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Ini gambar apa? Boleh teman-teman on mic aja nggak apa-apa, aman. Nggak usah malu ya. Kita on mic aja. Boleh, boleh. Atau yang malu boleh tulis aja pertanyaan di kolom komentar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Pisang nggak kak? Pisang nggak? Pisang, wah, aduh. Boleh eh, ada yang mau jawab yang lain selain pisang? Kucing kak. Kucing, oke. Tadi itu siapa tuh yang jawab kucing? Yakin kita kunci jawabannya? Oke, ada yang mau jawab lagi nggak? Strawberry, Kak. Waduh, oke. Strawberry ya. Jauh banget nih. Tapi oke, ada lagi? Cukup? Oke, kita kunci semua jawabannya, teman-teman. Untuk jawaban yang betul adalah, tadi ada yang bilang kucing ya? Iya kak. Salah, bebek. Salah. Oke, ternyata jawabannya bebek, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan selanjutnya. Nah, kalau buat teman-teman yang berhasil menjawab dua tebakan ini secara berturut-turut, nanti bakal dapat hadiah umroh, teman-teman. Tapi karena tadi satunya udah nggak kejawab, berarti hadiah umrohnya otomatis hangus. Diganti dengan hadiah yang lain. Ayo, ada yang bisa jawab lagi? Ayam kak ayam. Ayam. Oke, kita kunci jawabannya. Ada yang mau jawab lain? Kambing, Kak. Oke, kita kunci. Jawabannya ada yang mau tambah lagi? Nih, Ular, mana nih? ular, Apa ular, nih? ular, Ih, putus-putus apa nih? ular, ular, Pisang, Oh, mau oke. pisang. Oke. Ada lagi ular, nggak? Oke, ular. ular. Kita kunci jawabannya ya. Ada yang mau jawab lagi? Mungkin teman-teman yang lain? Nggak ada nih? Nggak ada yang mau jawab? Udah, Kak, kayaknya. Oke, udah ya. Oke, jawaban selanjutnya. eh jawabannya adalah kucing, teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah ikutan main tebak-tebakannya aku. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Gimana? Udah semangat? Udah semangat? Udah segeran? Sudah kak. Udah Lanjut ya. kak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Nah, ini adalah platform-platform live streaming ya. Biasanya untuk platform live streaming sendiri sebenarnya ada lumayan banyak nih. Ada kayak kalau teman-teman games itu biasanya apa Discord ya. Discord tuh iya live streaming nggak sih? Terus ada Twitch ya, biasa Twitch. Terus abis itu ada banyak lagi lah pokoknya apa namanya aplikasi atau platform-platform live streaming. Namun untuk platform live streaming yang biasa atau yang umum atau yang sering dikenal oleh orang-orang itu biasanya ada di TikTok, Instagram, YouTube atau toko orange ya gitu. Jadi kalau untuk TikTok Live sendiri ini dikenal dengan trafficnya teman-teman yang sangat besar, terus kemudian potensi untuk viralnya sangat tinggi. Nah, karena konten TikTok ini bisa menjangkau audiens baru dengan cepat, dan karena algoritmanya sangat mendorong untuk interaksi secara intens atau agresif ya, gitu. Karena rata-rata gini, kayak pernah nggak sih teman-teman tuh kayak lagi scroll-scroll TikTok, padahal teman-teman nggak pernah
follow atau nggak pernah nonton konten-kontennya sebelumnya, tiba-tiba muncul di FYP kalian dia lagi nge-live gitu. Kayak misalnya toko-toko yang ngejual kayak skintific gitu kan, teman-teman pasti kan nggak apa namanya nggak nge-follow gitu kan. Terus juga jarang lihat kontennya kecuali konten iklan mereka ya, jarang lihat kontennya, dan tiba-tiba pas lagi nge-scroll, aduh, oh kok ada tiba-tiba skintific yang keluar terus lagi nge-live gitu. Nah itu karena kalau untuk yang TikTok Live sendiri punya traffic yang besar dan tadi algoritmanya. Terus kemudian ada lagi di Instagram teman-teman. Nah tadi yang ada yang nge-live lewat Instagram. Nah biasanya tuh untuk kayak apa ya namanya, untuk lebih sering digunakan untuk branding dan dan membangun komunitas teman-teman. Rata-rata yang lebih intimate ya, biasa cuma followers aja yang ngelihat. Nah itu live streamingnya di Instagram. Nah live Instagram ini bisa membangun atau menjaga hubungan antara followers dan memperkuat citra brand. Jadi istilahnya hablum minanas via online lah ya, hablum minanas virtual. Nah gitu melalui Instagram Live. Terus kemudian ada lagi nih YouTube. Nah, YouTube ini biasanya dimanfaatkan untuk para konten kreator atau eh, apa ya, konten-konten yang mengenai pembahasan yang lebih detail atau lebih mendalam, dan durasi videonya itu jauh lebih panjang dan cocok untuk materi yang membutuhkan apa ya, penjelasan yang detail. Terus rata-rata kalau teman-teman kayak streamer game yang perlu apa ya, yang nge-shootnya itu harus di landscape, nggak mau potret. Nah, itu biasanya rata-rata menggunakan YouTube untuk live-nya seperti itu. Dan yang terakhir ada toko oren nih teman-teman. Ada toko oren biasanya ada di e-commerce ya, e-commerce toko oren. Itu dirancang khusus untuk penjualan aja teman-teman. Jadi audiens itu bisa langsung membeli produk secara live atau secara langsung, dan sehingga fokus utamanya adalah konversi atau transaksi gitu. Jadi kadang kalau teman-teman lagi buka toko oren aja tiba-tiba ada pop up muncul, ada yang lagi nge-live nih. Misalnya kayak kacamata fotokromik, tiba-tiba tuh ada yang nge-live kacamata fotokromik, atau ada yang nge-live lain-lainnya gitu. Oke, next. Terus kemudian ada lagi nih jenis-jenis live streaming teman-teman. Yang pertama ada live selling. Nah, live selling ini adalah jenis live yang fokus utamanya untuk menjual produk secara langsung. Nah, produknya itu ditampilkan dan didemonstrasikan. Lalu penonton itu diarahkan untuk membeli. Nah, biasanya ada promo khusus live. Kayak tadi nih, yang penjualan biji atau benih eceng gondok. Nah, teman-teman kayak ngedemoin, ini tuh benih eceng gondoknya itu dalam satu pack terdapat 5 piece benih eceng gondoknya. Terus kemudian buat teman-teman yang mau beli atau check out payment sekarang juga, khusus penonton live bakal ada bukan hadiah ya, bakal ada, ya benar ya, bakal ada giveaway menarik nih. Misalnya buat teman-teman yang membelinya selama live, teman-teman bisa dapat hadiah yaitu tambahan 5 benih lagi biji benih kecambah gitu misalnya. Terus kemudian ada live edukasi yang kedua. Live edukasi ini digunakan untuk berbagi tips dan tutorial, terus pengetahuan tertentu. Tujuannya nggak secara langsung untuk jualan, tapi kita memberikan nilai agar audiens paham dan percaya gitu. Dan tadi lama-kelamaan audiens punya kepercayaan dan bisa membeli sebuah produk yang berkaitan dengan edukasi secara alami. Misalnya kayak akun TikToknya, akun sosmednya Salut DGCN. Nah, akun sosmednya Salut DGCN tuh kita selalu ada live streaming di platform TikTok selama 1 jam. Nah, itu terkait edukasi teman-teman, edukasi seputar perkuliahan, gimana cara berkuliahnya, dan lain sebagainya. Intinya perkuliahan seputar universitas terbuka. Jadi kalau ada yang tanya-tanya, ada yang bingung, itu kita bisa jawab secara real time atau secara langsung. Nanti secara secara nggak sadar nanti itu membangun sebuah kepercayaan antara konsumen ya. Jadi bisa kayak, oh ternyata ada nih akun edukasi yang fast respon yang bisa dipercaya, kayaknya aku cocok deh sama ini. Akhirnya
secara nggak langsung mereka nyaman dan membeli barang secara alami gitu. Oh ya, BTW teman-teman, ngomong-ngomong soal live edukasi dan live TikToknya Salut, teman-teman udah follow belum akun sosmednya kita? Buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa di follow dulu ya. Nanti biar teman-teman bisa ngeliat nih, kalau kita lagi melakukan live streaming di platform TikTok untuk yang tadi ya, apa jenis live streaming yang edukasi gitu. Jadi bisa tuh ngecek apa ngeliat-ngeliat. Siapa tahu juga nanti mau kuliah, gas langsung. Bisa banget. Terus kemudian yang ketiga adalah live branding, teman-teman. Live branding di sini bertujuan membangun citra personal atau brand. Melalui live audience bisa melihat karakter, terus cara mereka komunikasi pastinya, dan nilai yang mau ditampilkan oleh sebuah brand. Dan yang terakhir adalah live yang interaktif. Nah, live interaktif ini biasanya menitik beratkan pada keterlibatan audiens. Misalnya kayak, ayo teman-teman nih yang mau tanya-tanya lagi, boleh tulis-tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Buruan, tanya-tanya aja gitu. Terus biasanya diisi dengan sesi tanya jawab. Kayak, ya udah kalau teman-teman nggak ada yang mau jawab, aku deh yang tanya-tanya. Nih, gimana menurut kalian kayak gini-gini? Apa mau pilih yang A atau pilih yang B? Begitu. Terus ada lagi kalau teman-teman mau bisa juga berinteraksi dengan mengadakan giveaway atau yang lainnya untuk meningkatkan interaksi dan kedekatan terhadap para audiens gitu. Nah, teman-teman setiap jenis live streaming ini punya tujuan yang beda-beda. Jadi, kalau teman-teman mau gitu kan mau melakukan live streaming, teman-teman penting banget yang namanya menentukan jenis live terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan live streaming atau siaran langsung. Gitu. Oke, next. Kemudian di sini ada struktur live streaming, teman-teman. Ada alur eh, untuk live streaming. Nah, yang pertama di sini ada opening dulu nih, pembukaan. Nggak mungkin kan tiba-tiba baru mulai langsung kayak, oh ini langsung jual produk. Wah, tiba-tiba langsung jual produk nih. Nggak tahu openingnya atau nggak ada openingnya. Tuh kan nggak enak ya. Itu cara openingnya itu gampang banget teman-teman. Dengan menyapa penonton, terus habis itu memperkenalkan secara singkat ya misalnya kayak akun ini adalah akun pendidikan misalnya gitu. Nah, terus habis itu bangun suasana. Misalnya kayak nih aku kasih contoh. Openingnya kayak, halo teman-teman semuanya, selamat pagi nih. Balik lagi di live TikToknya Salut DGCN teman-teman. Teman-teman gimana hari ini kondisinya? Semoga sehat terus ya, gitu. Itu membangun suasana dan pengenalan yang singkat dan terus tadi ada menyapa penonton, gitu. Jadi untuk opening ini harus tetap dijalanin ya teman-teman, jangan sampai dihilangkan. Terus kemudian ada pengenalan produk. Nah, setelah opening tadi nih, kita lanjut dengan memperkenalkan produk. Yang pasti jelaskan nama produk, fungsi utamanya, dan manfaat secara singkat agar para audiens itu bisa langsung paham. Itu paham, bisa langsung paham ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kita yang tadi lagi nih, yang bibit eceng gondok deh, kita balik lagi ke bibit eceng gondok. Jadi langsung kayak, ayo teman-teman, misalnya ngejelasin, ini bibit eceng gondoknya ini adalah bibit pilihan dari pegunungan Zimbabwe. Fungsi utamanya juga nanti teman-teman bisa kasih tahu kayak fungsi utama dari bibit apa namanya bibit ini adalah untuk tanaman hias gitu. Dan manfaatnya juga bisa membuat estetik akuarium kalian gitu. Nah, terus kemudian tadi apa namanya manfaat singkat, terus kemudian yang ketiga adalah demo produk. Nah, demo produk ini tadi teman-teman bisa sambil menjelaskan manfaat-manfaatnya dan apa ya kayak menampilkan produknya secara langsung gitu dan menunjukkan kepada para audiens dengan cara penggunaannya atau yang lain sebagainya agar audiens itu bisa melihat barangnya secara nyata gitu. Jadi bisa percaya. Terus kemudian yang ketiga ada interaksi teman-teman, interaksi dan Q&A. Nah, biasanya interaksi ini adalah bagian penting dalam live streaming. Bisa nanti teman-teman bisa ajak para audiens untuk berkomentar dan tanya jawab pertanyaan mereka agar
live yang kita jalankan lebih hidup kayak. Ayo buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab satu persatu. Itu contohnya. Terus kemudian ada promo dan CTA. CTA tuh bukan cukup tahu aja ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah call to action. Atau bisa dibilang mengarahkan audiens untuk melakukan sebuah tindakan spesifikasi. Kayak misalnya tergerak untuk kayak ayo beli sekarang gitu. Kayak gitu. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa nih menyampaikan promo dan ajakan pembeli dengan jelas pastinya. Nah, kita bisa menekankan bahwa promo yang ada pada saat ini hanya berlaku pada saat live aja. Jadi bisa mendorong audiens untuk segera mengambil keputusan untuk membeli tadi. Dan yang terakhir adalah closing, teman-teman, atau penutup. Nah, jadi ucapkan terima kasih, terus juga minta maaf kalau misalnya ada komentar yang belum sempat dijawab, terus juga jangan lupa untuk ajak follow, itu paling penting banget. Itu misalnya kayak, oke teman-teman, ini contohnya ya, teman-teman semuanya karena udah 1 jam nih live TikToknya gitu. Aku mau pamit undur diri dulu nih. Buat teman-teman semuanya terima kasih banyak yang udah nonton live TikTok pada hari ini. Dan buat teman-teman jangan lupa follow akun TikTok aku sekarang juga gitu. Misalnya sebutin akun TikToknya Salut DGCR gitu. TikTok underscore Salut. Teman-teman jangan lupa follow akunnya kita karena kita setiap harinya bakal ngadain live TikTok. Biar tahu live TikTok mulainya kapan, teman-teman follow biar nanti pada saat kita live muncul notifikasinya di handphone masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi itu dia teman-teman ya untuk runtutan apa namanya untuk runtutan struktur live streaming. Dan untuk runtutan ini pun teman-teman nggak boleh tuh apa ya dilakukan atau diubah-ubah atau diacak-acak gitu. Karena kalau nanti diacak-acak misalnya teman-teman openingnya di tengah lah, openingnya di tengah gimana tuh, terus tiba-tiba closingnya ada di awal. Nah, itu kan nanti jadi nggak efektif ya. Terus jadi apa ya live-nya terasa kurang profesional gitu. Jadi saran aku teman-teman bisa nih boleh di screenshot nih teman-teman kalau nanti teman-teman mau nge-live gitu kan. Oh, urutannya yang mana dulu ya gitu. Terus teman-teman tinggal buka screenshotan. Oh, ternyata awalnya ini. Nah, terus selanjutnya ini dan terakhir ini gitu. Oke, kita next. Terus kemudian di sini ada tips and trick agar live streamingnya terlihat lebih menarik. Semenarik apa tuh? Wah, menarik nih. Oke, yang pertama, bicaranya yang jelas dan percaya diri pastinya ya. Teman-teman, cara bicara teman-teman sangat menentukan suasana live ya, bicaranya dengan jelas dan percaya diri agar audiensnya tetap nyaman untuk mendengarkan. Coba kalau misalnya nih, siapa ya? Kak Mukti nih. Kalau misalnya nih, contoh aku lagi nge-live, terus nge-live bareng. Terus aku nge-live-nya gini, teman-teman beli, pengen cek orang juga. Kira-kira jelas nggak? Enggak, Kak. Nah, terus kira-kira Kak Mukti tertarik nggak buat beli? Enggak juga, Kak. Nah, gitu. Jadi, buat teman-teman, kalau mau melakukan live streaming, mau entah jualan produk atau cuma sekedar live streaming salam sapa manja, waduh, teman-teman harus menggunakan intonasi yang jelas itu. Terus bicaranya juga jangan terlalu apa ya? Pokoknya jangan terlalu ngambang. Intinya jelas dan percaya diri itu. Terus kemudian yang kedua, ajak interaksi terus nih. Bisa komen, like atau share. Live yang menarik adalah sebuah live yang interaktif pastinya ya. Dan itu dengan mengajak penonton untuk berkomentar atau menjawab pertanyaan agar mereka merasa dilibatkan. Itu kayak misalnya, ayo teman-teman nih, teman-teman kira-kira menurut kalian lebih pilih mana tim bubur diaduk atau tim bubur yang dimakan di dalam plastik? Ayo jawab sekarang di kolom komentar. Gitu contohnya. Itu kan melibatkan para audiens atau para penonton. Jadi mereka tuh ngerasa kayak, wih, gua diikut sertakan nih. Seperti itu. Terus kemudian ada sebut nama penonton.
Nah, ini penting juga nih teman-teman, menyebut nama penonton atau audiens. Nah, karena menyebut nama penonton atau orang yang berkomentar di live platform live streamer kalian itu membuat mereka itu merasa dihargai. Itu hal sederhana ini bisa nih meningkatkan kedekatan dan loyalitas para audiens. Padahal hal itu tuh mungkin kayak terlihat sederhana bagi kita, tapi kalau misalnya untuk para audiens kayak iya ampun dihargain banget nih gitu kayak ih apa dia tuh ngejawab komentar aku loh gitu gitu kayak misalnya mungkin teman-teman kalau tahu Bang Windah Basudara tahu lah pasti ya streamer-streamer games nah itu kan rata-rata kayak sebelum games Tahu. sebelum mereka mulai permainan lah gitu sebelum gamenya dimulai biasanya Bang Windah tuh suka kayak absen-absen dulu ayo absen-absen dulu nih ada siapa aja nah gitu tuh kan kayak merasa tuh audiens itu kayak dipanggil satu-satu kayak dihargain lah gitu. Terus, nafas dulu. Terus yang keempat, ada menggunakan promo terbatas. Tadi yang dibilang, promonya cuma sampai live TikTok ini aja gitu. Promonya cuma sampai live ini berlangsung. Kalau udah selesai berarti promonya hangus gitu. Jadi rasa takut kehabisan audiens itu bisa mendorong untuk segera membeli. Kalau teman-teman tadi jual produk atau jual barang. Nah, yang terakhir ada konsisten dengan jadwal live pastinya. Jadwal live itu bisa membuat audiens terbiasa untuk menunggu teman-teman. Jadi ini penting banget buat membangun audiens jangka panjang. Teman-teman, misalnya teman-teman kalau mau mulai live, teman-teman tentuin nih kira-kira startnya mau jam berapa. Misalnya yang rame itu jam makan siang gitu. Berarti teman-teman nanti nge-live-nya sekitar jam 12 atau jam 1 gitu. Nah, itu untuk besoknya lagi teman-teman bisa nge-live di waktu yang sama agar para penonton jadi lebih terbiasa kayak oh uh, host yang ini nih live-nya sekitar jam 1 langsung buka TikTok aja deh gitu. Terus pas ngeliat pas buka TikTok langsung muncul atau bisa muncul di FYP si audiensnya langsung ngeklik deh gitu. Jadi jangan sampai apa ya intinya gini waktunya itu teman-teman tetap harus konsisten jangan berubah-ubah. Pun kalau misal teman-teman mau ubah waktunya itu kayak teman-teman harus infoin gitu. Besok kita bakal berubah jadwal live tayang live kita ya. Misalnya dari jam 12 kita mulainya jam 3 sore. Jadi teman-teman eh, tungguin kitanya di jam 3 ya gitu. Jangan lupa tonton live kita di jam 3 besok gitu. Oke, terus kemudian kita next ya. Di sini ada kesalahan umum pada saat live streaming. Jadi jangan berpikir live streaming itu bakal bisa berjalan mulus-mulus aja nih gitu. Sebenarnya ada beberapa hal-hal yang menurut kita kecil tapi merupakan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal ya gitu. Kesalahan tapi bisa dibilang kesalahan fatalnya itu umum gitu. Yang pertama tadi terlalu kaku atau monoton. Nah, terlalu kaku sama monoton ini membuat audiens itu jadi cepat bosan. Kayak misalnya ngomongnya datar kayak ya yuk kak check out payment sekarang juga, terus nggak ada apa ya nggak ada interaksi-interaksi lagi ya udah gini aja ngomongnya gitu. Mana 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 tertarik audiens jadinya gitu. Jadi tetap harus semangat gitu ya dan yang pasti jangan cepat-cepat juga pada saat memberikan informasi pada di live streaming gitu. Jadi live streaming itu sebaiknya dibawakan dengan santai teman-teman dan natural apa adanya sesuai dengan karakter masing-masing, karakter dari hostnya masing-masing. Itu yang menjadi citra atau brandingnya ya. Gitu. Terus yang kedua, minim interaksi. Nah, minim interaksi itu kayak tanpa interaksi ya berasa kayak ya udah kayak video biasa aja kayak konten video. Nah, sebenarnya untuk live streaming ini kan di kunci utamanya itu adalah interaksi. Interaksi adalah kunci ya untuk keberhasilan live streaming. Terus yang ketiga, tidak menyebutkan CTA atau call to action. Nah, tanpa call to action, audiens tuh nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Jadi kita bisa ajak audiens untuk membeli atau memfollow
dan itu pastinya harus disampaikan dengan jelas tadi kayak jangan lupa check out payment atau enggak buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa follow gitu. Makanya biar nggak ketinggalan informasi buruan follow gitu. Atau ya beli sekarang juga mumpung masih ada harga yang menarik nih atau dapat hadiah ini buruan beli atau check out payment sekarang juga. Terus yang keempat, tidak menyapu. Nggak salah, tidak menyapa penonton, teman-teman. Ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan, menyapa para audiens itu agar audiens merasa dihargai. Kalau nggak disapa, gimana tuh kayak? Ya udah ngomong aja sendiri gitu. Jadi kayak nggak ngerasa diperhatiin audiensnya dan berakhir kayak ya udah deh, aku nggak mau nonton live streamingnya ini karena aku kayaknya nggak disapa gitu. Jadi audiensnya keluar dari live streamingnya kita. Dan yang terakhir adalah tanpa persiapan yang matang, teman-teman. Itu tanpa persiapan yang matang. Jadi lab itu kalau nggak pakai persiapan yang matang itu pasti bakal berantakan. Jadi teman-teman bisa persiapin dulu nih hal-hal sederhana yang bisa membuat lab itu bisa jauh lebih profesional. Misalnya tadi kayak kalau teman-teman butuh skrip poin-poin penting boleh disiapin. Terus kemudian kalau teman-teman ngira kayak oh kayaknya video aku atau gambarnya kurang jelas boleh nanti disiapin lightingnya, terus kemudian kayaknya kalau live di sini suaranya bakal nyatu sama lasnya Haji Mahmud dah gitu. Jadi boleh teman-teman boleh nyari tempat yang lebih kondusif suaranya biar enggak bertabrakan suaranya dengan suara yang lain. Seperti itu. Oke, next. Oke, ternyata sudah selesai nih teman-teman. Wah, cepet ya, nggak berasa ya. eh untuk selanjutnya, kita bakal ada tugas asesmen lagi. Itu tugas kedua tentang live streaming. Ya, sesuai dengan materi yang aku bawain. Nah, untuk soalnya, teman-teman bisa lihat di layar. Itu teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Jadi pada saat melakukan sebuah live streaming untuk sebuah produk, terserah produknya mau produk apa aja, lalu muncul komentar negatif atau tidak menyenangkan dari penonton. Nah, kira-kira cara kalian menanggapinya itu kayak gimana sih? Itu. Nah, teman-teman nanti bisa tulis jawaban kalian melalui ini ya, Microsoft Word atau dokumen lewat dokumen atau bisa melalui PDF atau tadi kayak di WA terus di screenshot. Nah, itu juga nggak apa-apa. Gitu, teman-teman boleh menyelesaikan apa namanya soal yang ini dan kalau teman-teman belum menyelesaikan soal asesmen yang pertama itu teman-teman bisa selesaikan terlebih dahulu gitu dan waktu pengerjaannya itu sekitar 10 menit. Oke, gimana? Aman? Aman lah ya pasti. Teman-teman bisa mulai mengerjakan tugasnya dari sekarang. Oke, 10 menit ya. Tadi minta dijelasin ulang ya. Oke. Jadi gini, pertanyaannya kan gini, saat kamu melakukan live streaming untuk sebuah produk, lalu muncul komentar negatif atau tidak menyenangkan dari penonton. Nah, kamu nih gimana cara menanggapinya? Cara menjawabnya kayak gimana? Kayak gitu. Contohnya, em, misalnya ada yang bilang kayak gini, misalnya kita jualan
em, apa ya? Oh, misalnya seblak instan ya. Misalnya kita jualan produknya seblak instan. Terus ada yang bilang di komentar gini, Kak, kemarin seblaknya udah sampai tapi jamuran, bulukan, gimana sih nih? Kayak gitu. Nah, kamu gimana nih menanggapi atau cara menjawab komentar tersebut? Kayak gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan kita langsung blokir atau kita langsung hapus komentarnya, itu malah menjelekkan produk atau brand kita. Itu. Seperti itu contohnya ya. Nah, teman-teman boleh tuh em, untuk menjawab asesmen ini, bikin tulisan jawaban apa yang mau kamu sampaikan untuk si komentar tersebut. Itu. Gimana? Sudah jelaskah, Valen? Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh di screenshot dulu aja ya tugas yang keduanya ini. Boleh kok, bebas ya. Nggak ada, nggak ada yang salah di sini. Terserah teman-teman. Kira-kira nanggapinnya gimana nih yang menurut teman-teman enak dan oke gitu. Kak Febri, kalau yang asesmen kedua ini gimana? Ngumpulinnya mau disatuin sama yang pertama atau gimana nih Kak Febri? Iya, betul ya. Nanti untuk asesmen yang kedua ini nanti digabung ya. Bukan digabung, nanti untuk
formulirnya dikumpulkannya di satu form yang sama. Oke, nah jadi mungkin boleh di-save dulu nih tanggapannya ya di WhatsApp pribadi atau di notes handphonenya juga boleh ya. Karena Iya. nanti ada tempat ngumpulinnya teman-teman. Oke, sisa 3 menit lagi nih. Ayo, jangan lupa buat teman-teman yang belum diselesaikan, silahkan diselesaikan ya. Oke, teman-teman. Gimana tuh?
Sip. Buat teman-teman untuk tugasnya nanti boleh diuploadnya di sini ya. Untuk cara uploadnya, teman-teman tinggal scan QR yang ada di layar, teman-teman. Nah, nanti boleh diisi data diri kalian, terus nanti di bawahnya ada pengumpulan tugas asesmen 1 dan asesmen 2. Teman-teman tinggal upload aja. Bisa berupa tadi PDF, boleh, terus kemudian dokumen atau tadi screenshot, itu bisa aja. Silakan teman-teman tinggal di scan aja. So, mungkin boleh kirimin link Oh iya formnya boleh. juga Tunggu di sebentar live ya. chat Kak Febri. Aku sebentar. Oke, silakan teman-teman di scan atau kalau teman-teman mau langsung klik linknya ada di kolom komentar ya. Terima kasih nih. Sudah dibantu juga sama Kak Muhammad Toharudin. Makasih ya udah bantu ngirimin linknya. Oke, atau buat teman-teman yang belum selesai, teman-teman boleh kok screenshot dulu atau boleh salin dan simpan linknya. Kita tunggu sampai jam 5 teman-teman. Karena untuk apa namanya? Untuk pengirim atau upload tugas ini sebagai salah satu ini ya teman-teman. Nanti biar teman-teman dapat sertifikat gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ngerjain terus nggak isi form, itu nanti malah nggak dapat sertifikat. Jadi silahkan dikerjakan yang belum selesai mengerjakan kita tunggu sampai jam 5 sore hari ini. Iya, dan ngumpulinnya cuma di Google Form yang dikirim linknya sama Kak Febri ya. Benar. Kalau misalnya mungkin ada yang nge-upload jawaban teman-teman tadi ke drive masing-masing, terus kasih link drive-nya, jangan lupa di ini ya, diatur biar orang bisa ngelihat. Jadi dibuka aksesnya, terus pilih bagikan, terus pilih aksesnya siapa saja yang memiliki link, terus diubah jadi viewer atau pelihat gitu. Jadi biar kita bisa ngelihat hasil jawaban teman-teman kalau teman-teman ngasihnya di Google Drive. Itu. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah semua sampai saat ini? Apakah ada yang mau ditanyakan nih terkait materi-materi yang udah disampaikan tadi sama Kak Febri atau sama aku? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Atau mungkin ada yang mau diulang sedikit penjelasannya? Atau mungkin sudah cukup jelas kah? Oke, kayaknya ini ya masih pada fokus buat upload nih ya. Lagi pada ngumpulin kayaknya ya. Oke, mungkin kita tunggu sampai 5 menit ya.
5 menit lagi. Tapi nggak apa kok kalau setelah sesi ini berakhir, setelah kita tutup Zoom-nya, teman-teman masih bisa ngumpulin tugasnya. Tadi ya, yang penting ini diklik dulu aja linknya, di-copy dulu, disimpan dulu link Google Form-nya, biar teman-teman bisa ngumpulin tugasnya di sini. Tugas yang pertama Kak, ulang. Oke. Nih, buat teman-teman yang mau lihat tugas yang pertama, contoh tugasnya nih ada di barcode sebelah kiri bawah ya. Nah, mungkin bisa di-screenshot dulu nih, teman-teman, biar nanti bisa dilihat lagi ya. Izin Kak, tadi tugas pertama sama kedua saya jadikan satu file, tapi mengirimnya dua file Kak. Gimana nih Kak Febri? Gak apa-apa ya Nggak sebenarnya? apa-apa, boleh. Mm-mm. Yang penting kekumpul dua-duanya. Soalnya kalau kekumpulnya cuma satu, nanti nggak dapat sertifikat teman-teman. Jadi harus dua-duanya yang dikumpulin ya. Benar. Dan jangan lupa ya teman-teman buat follow akun sosmednya kita untuk tadi mendapatkan informasi terkait perkuliahan. Tadi seputar edukasi nih, kita bakal bikin konten dan live streaming seputar konten-konten edukasi. Jadi buat teman-teman yang mau tahu-tahu kan, mau tahu detailnya, teman-teman bisa follow akun sosmednya kita. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan follow. Nih, untuk akun sosmednya ada di mana nih? Background, ada background kita nih. Ada @tiktok_salut, terus ada salut_IG untuk Instagramnya, terus ada salut DGCN. Gitu. Nanti untuk sertifikatnya kita kirim secara online ya, teman-teman. Itu nanti berupa sertifikat, sertifikat digital. Itu nih Kak Toharudin. Oke nih teman-teman, karena waktunya juga sudah eh, mau habis ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengirim tugasnya, mau ingetin sekali lagi, teman-teman bisa screenshot materi yang ada di layar ini, terus kemudian nanti bisa teman-teman upload sampai jam 5 sore tugasnya. Jadi teman-teman bisa nih tetap ngerjain dulu, gitu masih. Kalau ada yang mau diperbaikin boleh, silahkan kita tunggu sampai jam 5 sore hari ini. Oke, teman-teman, ya teman-teman semuanya terima kasih banyak yang udah bergabung pada workshop kali ini. Buat teman-teman sebelum kita akhirin sesi ini, kita foto bareng dulu. Jadi buat teman-teman semuanya yang off cam, boleh on cam dulu nih. Mana nih? Ada tadi siapa nih? Kak Maharani, Kak Hakim, terus ada Kak Valen, Kak Arif nih, boleh di on cam dulu nih. Asik. Nih baru pada ini nih. Udah cuci muka belum, guys? Udah ya, udah ya. Berdua nih ya. Seru banget berdua. Kak Valen. Boleh, boleh yang lain boleh di on cam dulu dong. Mana nih? Ada 6 orang lagi yang belum on cam. Nah, asik. Oke, gimana nih yang lain? Kalau kita mau foto bareng. Ya. Halo, Kak Mahar. Mana aduh? Oke, halo Kak Arif. Tinggal Kak ini nih, Kak Ikrom nih ya. Satu lagi nih, ayo kita nunggu satu lagi nih.
Ntar fotonya bisa kirim WhatsApp, bisa, bisa nanti kita kirimin ya. Boleh banget, aman banget, aman banget. Iya. Oke, gimana teman-teman udah siap semuanya? Oke, pose dulu ya, pose. Foto dulu kita. Oke, Boleh Sambil di bergaya dulu, bergaya. siap ya. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Ya, nanti. sekali lagi, sekali lagi. Hitung Kak Febri. Oke, satu, dua, tiga. Oke, siap. Masih kurang fotonya, kurang. Oh enggak, udah pas ya, udah cukup ya. Kirain mau nambah lagi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah bergabung. Dan buat teman-teman semuanya, kita mau pamit undur diri dulu. Sebelum pamit, kita mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian atau kurang apa ya, kurang dipahamin pada saat kita menyampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami pamit undur diri dulu semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lagi cari-cari kampus, teman-teman bisa langsung aja cari informasinya di akun sosmednya kita di TikTok underscore salut, salut underscore IG atau di YouTube-nya kita salut PGCM. Ah, benar, Kak Gitu. Febri. Ini ada satu pertanyaan Oh, yang belum boleh, dijawab. boleh. Iya nih. Kak, untuk kuliah Ya, kan kita bisa sambil kerja kerja ya. ya. Nah, Nah, untuk untuk kerja kerja kita kita cari cari sendiri sendiri atau ada lowongan. biasanya dari UT itu suka kasih info lowongan-lowongan ya. Jadi ada di website UT itu ada lowongan-lowongan yang lagi dibuka. Nanti biasanya teman-teman bisa lihat sendiri ada lowongan apa aja, terus bisa langsung melamar aja di lowongan tersebut. Gitu ya. Gitu. Oke. Terima kasih, Kak Isti. Oke, semuanya kita pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya kalau kita bertemu lagi. Amin ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Udah mati, mati. Belum. Mute dulu, mute dulu.